Ya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Natal untuk saudara semuaku yang tercinta, keluarga, netizen terlove dimanapun Anda berada. Biar damai Natal menyertai kita semua dalam hati kita, di dalam keluarga kita, bahkan dimanapun kita tinggal bisa berdampak di lingkungan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pagi hari ini saya mau memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Erna Kofreur dari Darwin, Australia. Saya Nona Besi, aslinya dari Rote. Mama saya Famauk. Jadi mungkin saudara mendengar, melihat, merasakan empati dengan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Kota Kupang. Nah, mama dari korban adalah saudara sepupu saya, ya. Mama dari korban, Mama Astri adalah saudara sepupu saya. Mauk ya, Susi As, mama saya Mauk. Jadi kami bukan orang lain, saudara sepupu. Bahkan waktu SMA sempat terakhir saya sebelum berangkat untuk lanjutkan studi saya di Jawa, saya sempat tinggal dengan to'o kandungnya Astrid di Kampung Baru, Bu Tofel Toe Mauk yang baru meninggal juga beberapa bulan yang lalu. Jadi saudara mungkin bertanya-tanya, nih siapa Erna Besi, Erna Kofreur ini ya, kok sepertinya memviralkan berita ini, dan saya agak vokal, tegas, dan keras bicara. Kalau orang lain saja sedang berjuang dengan memburu itu keadilan, ya mereka bisa naik ke atas pohon, saya lihat luar biasa. Berkorban panas kepanasan, hujan kehujanan, semua sedang memburu satu kata, keadilan, ya. Dan saya keluarga, masa saya mau nonton saja dari jauh, ya kan? Jadi Bapak Ibu, saya tidak mencari panggung ya, karena saya ini hamba Tuhan, jadi pasti saya di atas panggung, ya, di atas panggung dan di belakang mimbar. Jadi saudara, kalau kita mau tahu profil orang, lebih baik kita tahu dulu baru kita memberikan statement, ya. Tidak ada mencari panggung. Saudara bisa ketik di Google nama saya Erna Kofreur, akan keluar semua di situ. Channel-channel yang pernah mengundang saya sebagai narasumber, kemudian mendapatkan Facebook saya, Instagram saya, kemudian channel saya sendiri Erna Kofreur, ya. Jadi untuk mencari panggung kayaknya setiap minggu di panggung ini, ya. Kalau hamba Tuhan pasti dia di atas panggung, ya. Dan minta maaf sekali lagi, minta maaf ya. Saya melayani Tuhan dan Tuhan sudah membawa saya ke berbagai benua, berbagai bangsa untuk berkhotbah di atas panggung. Jadi bukan panggung di Kupang saja, ya. Saya sudah berada di panggung itu hanya alat fasilitas saja, ya. Dan naik di mimbar itu harus panggilan. Jadi semua yang kita kerjakan ini tidak ada yang mencari panggung. Semua mencari keadilan, ya. Kita semua sedang mencari keadilan, bukan mencari panggung, ya. Untuk apa kita punya panggung kalau kualitas kita tidak bermutu di hadapan Tuhan? Untuk apa kita punya panggung sementara reputasi kita jelek, ya, kredibilitas kita jelek, ya. Lebih baik kita melakukan hal yang bermanfaat, bermutu, berkualitas untuk orang lain, sesama kita. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi musuh. Ya, kalau kita mau menciptakan musuh terlalu gampang. Membuat statement yang negatif saja, pasti kita akan dikejar oleh netizen, ya. Netizen saya akui, saya berikan jempol, ya. Kalau bisa 10 jempol, saya kasih 10 jempol. Ya. Mereka akan kejar sampai dimanapun, ya saudara, luar biasa. Tetapi yang tidak saya inginkan, netizen, selamat Natal ya, jangan maki-maki kakak adik dong di media sosial kan. Ya kita ini kan orang berkualitas, jadi boleh emosi, siapapun dia pasti marah ya.
emosi dengan semua kejadian yang kita lihat di depan mata kita, kemudian hal-hal yang tidak masuk akal atau bertolak belakang dengan realita ini, pasti kita ada emosi, tersinggung, kecewa, sedih dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai kita melampiaskan itu dengan kata-kata kotor, maki-makian ya, karena itu juga dosa ya, dosa. Dan satu lagi, tak elok dipandang ya. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahu saat ini cuaca sedang hujan ya. Kami di Darwin Australia juga sudah dari kemarin tidak ada matahari, hujan angin. Kemudian BMG memprediksi untuk 2 hari ke depan lagi ya. Tapi kita tahu kita semua aman di dalam perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menanggapi fenomena yang terjadi di depan kita yang sedang bergulir saat ini di kota kita tercinta, kota Kupang ya, saya tergerak untuk membagikan sedikit firman Tuhan, untuk mengingatkan saya secara pribadi, juga buat Bapak Ibu yang mendengarnya ya. Kiranya firman Tuhan menjadi jawaban ya, kita menemukan jawaban di dalam firman Tuhan. Kalau manusia berkata-kata, pasti mungkin satu saat ada dusta-dustanya ya, ada tipu-tipunya atau meleset ya dari aslinya itu kejujuran. Tetapi kalau firman Tuhan itu kita nggak bisa bilang oh ini mungkin atau mudah-mudahan atau apa saja. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kenapa? Karena ini perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri melalui para nabinya. Kita membaca dari Amsal pasal 28. Kitab Amsal 28, Amsal 28 ayat yang kelima. Amsal 28 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Amsal 28 ayat 5, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Dengan kata lain, ya, kalau kita melakukan ketidakadilan, maka kita itu penjahat. Ya. Kalau kita melakukan ketidakadilan sesuai dengan fakta, sesuai dengan pengalaman yang kita alami atau kita lakukan, dan kita memutar balik itu, ya, kita disebut orang yang jahat atau penjahat, ya, yang tidak mengerti keadilan. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Itu satu ayat. Yang berikut lagi, Yesaya 5 ayat 20. Yesaya pasal 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ya. Jadi orang yang menyebut kejahatan itu baik adalah celaka, orang celaka. Celaka itu musibah, ya. Musibah, celaka, bisa tersirat juga, terkutuklah orang itu kalau dia menyebut kejahatan itu baik. Ya. Contoh, saya kalau suka si A, ya, kalau saya suka si A, sekalipun dia mencuri, saya akan bilang dia baik karena saya suka dia. Ya, si A mencuri uangnya si B atau handphonenya, saya akan bilang tidak, si A baik. Oh, dia baik, saya akan menutupi semua karena saya suka dia. Dan itu saya celaka, ya, kalau saya setuju dengan perbuatan itu. Yang berikut lagi, ketika saya tidak suka dengan orang lain, kalau saya tidak suka ya dengan si Hendra, contoh aja, contoh ini contoh ya, maaf ya nama Hendra
ya. Saya tidak suka si H. Nah, sekalipun dia berbuat baik, tetap di mata saya itu dia jelek, ya. Dia, karena saya nggak suka dia, jadi saya bilang, oh dia jelek, walaupun dia sudah melakukan hal baik. Nah itu celakalah saya. Jadi firman Tuhan itu mau kalau A ya kita katakan A, B ya kita katakan B, putih ya kita bilang warna putih tembok ini, hijau blus saya, merah kalung saya, topi ini warna merah putih. Tuhan mau kita bicara apa adanya. Jadi kalau kita memutarbalikkan kejahatan itu menjadi kebaikan, maka kita disebut manusia celaka. Yang berikut lagi, kita yang mengubah kegelapan menjadi terang, ya. Mengubah kegelapan menjadi terang, kemudian yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ya. Jadi kita udah tahu cerita orang itu pahit. Ya kan? Pahit ceritanya. Kisah hidupnya itu pahit. Contoh saja, dia mengalami tekanan oleh suaminya. Tetapi karena kita senang dengan suaminya ini, senang dalam tanda kutip teman kita, makanya kita bilang, oh dia baik kok, suamimu itu baik. Nah, kita merubah pahit menjadi manis. Nah, itu celakalah kita. Ya, jadi Tuhan mau kita itu apa adanya di hadapan Tuhan, karena dunia tipu-tipu itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan kita itu yang kita sembah siang dan malam, yang Bapak Ibu berdoa siang dan malam kepada Tuhan, yang membaca kitab suci setiap minggu atau setiap hari, sudah mencatat itu, ya. Jangan menjadi manusia celaka yang mengubah buruk menjadi baik dan kebaikan itu menjadi buruk. Yang gelap menjadi terang dan yang terang kita buat jadi gelap. Itu kita akan celaka dan kita manusia celaka. Saya baca lagi Ulangan 16. Ulangan 16 ayat 19 sampai ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang yang benar. Jadi suap itu membutakan mata orang bijak. Suap bayaran itu bisa membutakan mata orang cerdas, membutakan orang pintar, membutakan orang yang bertitel sarjana. Itu suap, ya, bisa menutup mata orang bijaksana dan memutarbalikkan keadaan perkataan orang benar. Jadi tadinya itu dia jujur, karena suap dia bisa jadi tipu-tipu, ya. Orang kupamnya jadi putar balik. Nah, itu karena suap. Ya, kita mau jujur saja, berapa banyak ada terjadi hal-hal di tengah masyarakat, di kantor, suap menutup itu semua. Ya. Menutup itu semua dan memutarbalikkan perkataan orang benar. Jadi jangan sampai kita yang udah benar ini jadi orang jahat atau orang celaka karena suap. Ya. Ayat 20. Semata-mata keadilanlah itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi yang kita kejar, Tuhan bilang yang kita kejar haruslah keadilan, bukan ketidakadilan. Yang kita harus kejar adalah keadilan, supaya apa? Engkau hidup dan keturunanmu kemudian memiliki negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi kalau mau hidup, saudara, jangan mau disuap. Ya, bukan suap ini ya, tes dan apa COVID itu ya, itu suap. Suap beda dengan suap. Ya.
Kalau suap itu kita menyogok, membeli keadilan, membeli untuk memutarbalikan keadilan, ya. Jadi dari keadilan menjadi ketidakadilan, itu suap, sogok, membeli, ya. Saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, saya berikan satu ilustrasi, ya. Saat saya SD, ya, saya punya seragam. Saudara tahu ya, seragam dulu zaman saya belum ada seragam, pakaian bebas, ya. Tetapi berjalannya waktu, pemerintah menetapkan untuk pakai seragam warna merah putih, ya kan? Kemudian SMP-nya itu putih biru, ya. SMA putih abu-abu. Nah, dengan seragam sekolah itu, saya waktu di SMA putih abu-abu, saya bertanggung jawab dengan seragam saya. Karena saya student. Untuk saya bisa lulus dari sekolah SMP atau SD ke tingkat yang atas lagi. Tetapi untuk melewati itu saya harus melewati ujian, saya harus belajar. Saya bertanggung jawab dengan seragam saya. Ya. Jadi kalau dapat lihat SMA putih abu-abu berarti SMA. Dia bertanggung jawabnya apa? Dia harus belajar, dia harus lulus ujian, kemudian dia harus taat aturan, dia harus menjadi student yang baik, yang berkualitas, yang bermutu. Kalau dia nggak belajar, dia nggak akan lolos, ya. Kemudian setelah itu kuliah, ya, kuliah pakaian bebas. Nah, setelah kuliah kita mendapat pekerjaan. Nah, contoh aja, kalau seseorang punya seragam pilot, dia harus bertanggung jawab dengan seragamnya itu. Karena dia seorang pilot. Dia harus buat penumpang nyaman, dia harus profesional, dia harus komunikasi dengan angkatan udara, apakah cuaca baik atau tidak. Ada banyak tanggung jawab yang dibebankan kepada sang pilot ini. Dia harus komunikasi dengan, kan ada pendampingnya, ya. Mereka harus komunikasi. Contoh lain lagi, kalau menjadi dokter, kan ada jas putih toh, saya harus bertanggung jawab. Ini contoh kalau saya jadi, seandainya ya, saya menjadi dokter, saya harus bertanggung jawab dengan baju dinas saya. Karena saya seorang dokter, saya tidak boleh kasih salah obat atau menyuntik, ya, suntik, salah suntik karena pasien bisa mati dan lain sebagainya. Saya harus memberikan profesi saya, seragam saya yang berkualitas, ya kan, yang bermutu dan menjamin pasien saya untuk sembuh dan selamatkan dia untuk tidak meninggal pada waktunya. Nah, saya mau katakan, apa seragam kita yang kita kenakan saat ini? Ya. Ibu-ibu di pasar itu seragamnya ya tukang sayur. Dia harus menjual sayur yang terbaik. Kalau dia jual sayur yang busuk, itu orang tidak menghilangkan langganan. Orang tidak akan datang lagi. Ya, saudara-saudara saya orang Termanu yang menjual daging di pasar-pasar, ya. Saya lahir di Termanu, ya, besarnya di Baa. Pasti menjual daging yang segar. Kenapa? Karena itu integritasnya. Jadi integritas itu ada pada diri kita, bukan ada pada orang lain. Contoh lagi, PNS, kita pakai pakaian PNS kan, pakaian coklat itu, keki, ya. Nggak mungkin, ya, dengan seragam itu. Contoh saja, saudara pergi main judi. Nah, itu kau sudah mencoreng, ya, mencoreng nama yang jelek untuk instansi atau institusi yang kita sedang bekerja itu. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab dengan seragam kita. Kita bertanggung jawab dengan profesi kita terhadap sesama dan terhadap Tuhan yang memberikan kita profesi itu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bertanggung jawab dengan jas saya. Saya nggak boleh maki-maki lagi, ya kan? Belum bertobat mungkin saya sering maki orang. Tetapi ketika saya berdiri di belakang mimbar dan berkhotbah, saya bertanggung jawab dengan baju saya, pendidikan saya. Saya nggak bisa lagi pergi main judi, atau saya berselingkuh dengan suami orang, ya kan? Saya nggak bisa pergi lagi untuk bunuh orang dan saya berkhotbah. Ya, saudara, dia tidak sinkron.
tidak sinkron, ya. Jadi mari pagi hari ini, kalau Tuhan memberikan kita tentang keadilan, mari kita kenakan keadilan itu, ya, di dalam diri kita, di dalam profesi kita, di dalam pakaian seragam jubah kita ini. Saudara, ya, keadilan, kenakanlah jubah keadilan. Lakukan itu. Kalau engkau adil dengan sesama, maka Tuhan pun akan adil dengan kita. Ya, Tuhan akan adil dengan kita. Tetapi kalau kita belok-belok, tadi saya sudah baca beberapa ayat di situ, ya, tentang suap. Kemudian kalau kita mengerti keadilan dan tidak melakukan itu, kita penjahat. Kemudian satu lagi, celakalah kita kalau kita memutarbalikkan itu semua. Ya. Jadi sekali lagi saudara, saya sangat menghormati aparat penegak hukum di Indonesia karena saya warga negara Indonesia. Darah saya darah Indonesia. DNA saya kebangsaan Indonesia. Ya. Jangan sampai mata dunia melihat, lah bangsamu kok kayak begitu, ya kan? Saya tinggal di Australia dan banyak orang menelpon saya. Bahkan kemarin kami bertemu pun, kami sedang membahas kasus pembunuhan ibu dan bayi ini di Kupang, ya. Terus apa yang saya mau saksikan yang baik kepada orang luar negeri, ya, dari Eropa, dari Malaysia, dari Amerika. Mereka WA saya, inbox saya menanyakan kasus ini. Terus saya bercerita apa hal yang baik kepada mereka. Hal yang baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau zaman dahulu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada YouTube, ya kan? Televisi juga zaman saya lahir di Rote hanya satu televisinya, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu tereksposnya lebih cepat sekarang, ya, karena semua pegang handphone sekarang. Teknologi semakin canggih, jadi membuat semakin kita nggak hati-hati mengeluarkan statement, dalam hitung detik saja itu sudah viral ke seluruh benua, ya. Jadi keluarkan statement sesuai dengan kenyataan. Kemudian perkataan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan belat-belit, nanti orang mau percaya siapa, ya? Menurunkan, ya, integritas kita sendiri, ya. Kata-kata kita adalah diri kita. Integritas itu adalah diri kita, bukan orang lain. Ya. Saudara, kenapa semua berteriak keadilan? Sampai rela hujan kehujanan, panas kepanasan, naik di pohon tanpa bawa bekal. Hanya sebuah keadilan. Kenapa? Karena darah korban terus berteriak dari tanah. Dan Allah mendengar itu. Saya sudah buat video saya kan, darah korban berteriak dari tanah. Terima kasih netizen sudah menonton, sampai penontonnya sudah 72.000 penonton, ya. Terima kasih, Tuhan berkati, ya. Darah korban berteriak sehingga kita berteriak, ya. Jadi bukan cari panggung. Wong orang cari keadilan kok dibilang cari panggung. Kok mau cari panggung jadi artis ah. Ya toh, orang Kupang bilang jadi artis ah, bayarannya mahal. Orang naik panggung itu dibayar, ini nggak dibayar. Ya, berkorban tambah iya. Korban tenaga, korban duit, korban waktu. Hanya sebuah keadilan. Ya. Kalau jadi cari panggung itu dibayar, jadi artis, main pelawak, ya kan? Jadi apa saja, ya. Demo masak di atas panggung kita dibayar, tapi ini panggung tanpa dibayar. Yang dibayar adalah kalian-kalian ini yang duduk di kursi singgasana. Dibayarnya dari mana? Uang rakyat. Termasuk pajak saya juga di dalam. Ya, jadi mengeluarkan statement, hati-hati. Saya pernah dengar waktu ada orasi di Kupang, ada yang bilang, "Kamu siapa yang bayar datang demo-demo?" Langsung yang orasi katakan, "Kamu digaji dari duit saya, jadi saya yang bayar kau."
Jadi kau jangan tanya siapa bayar kalian untuk demo-demo, ya. Satu ayat lagi. Kejadian pasal 4 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ulangi lagi ya dari video saya yang lama itu, yang sebelum. Setelah itu saya ada buat judul tentang pemburu keadilan. Saudara bisa dengarkan itu semua. Ya, ini firmannya dan judul saya kali ini, kami perlu keadilan, ya. Kami itu berarti lebih dari satu, ya. Aster dan Lael, saya keluarganya, kemudian masyarakat NTT, netizen seluruhnya yang ikut mensupport, empati, ada hati kemanusiaan. Andaikan itu terjadi di keluarganya, bagaimana sakitnya seperti apa? Ya. Ini pun terjadi antara Kain dan Habel. Setelah Kain membunuh Habel, Tuhan kejar dia. Ya, jadi kau kroni-kroni pembunuh, di mana kalian berada? Saya mau katakan, darah korban berteriak dan Allah mendengar itu. Allah tahu kalian sedang bersembunyi di mana. Engkau mungkin pembunuh bayaran atau kau kerja volunteer free. Saya mau katakan, bertobat dalam nama Yesus. Ya, selagi masih ada kesempatan. Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat? Ini Allah bertanya kepada Kain, ya. Karena Tuhan tanya dia, di mana Habel? Dia bilang, emangnya saya penjaga adik saya? Ya, sama persis. Siapa yang bunuh Astrid? Bukan beta, bukan saya. Terus siapa yang bunuh? Dracula kah? Firman Tuhan tegas katakan, darah adikmu itu berteriak kepadaku. Huruf besar di situ. Buka Alkitab, ya. Buka Alkitab, baca. Kejadian 4 ayat 10. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah itu walaupun sudah jadi mayat, darah itu akan terus berteriak. Oh, Jesus. Darah itu berteriak. Jadi kamu sembunyi sampai di mana? Kroni-kroni. Ya. Adeganmu itu sudah seperti roll film di hadapan Tuhan, dan satu saat akan dibukakan. Ya. Kau pikir dengan duit kau bisa beli semua? Tuhanku tidak bisa disogok dengan duit. Kau pemburu, pembunuh, ya. Kau bisa dibayar. Pengadilan dunia kau bisa manipulasi, kau lari sana sini hilang, tetapi ingat kau tidak akan lolos dari meja pengadilan Allah. Saya mau katakan, sorga itu kekal selama-lamanya, tetapi neraka pun kekal selama-lamanya. Dan yang menentukan sorga dan neraka bukan si A, si B, tapi pribadi kita, person kita. Bertanggung jawablah dengan dirimu sendiri di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Bertanggung jawablah dengan pakaian, jubah, seragam yang Tuhan percayakan, titipkan kepada saya dan saudara, karena kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Darah korban berteriak dari tanah. Kemarin saya melihat kakak Astrid, kakak Jack, ya, live streaming ketika keluarga orang tua Astrid menangis di depan kubur Astrid. Halo. Hati-hati. Darah berteriak. Air mata Allah tampung dalam kirbatnya. Air mata penderitaan, air mata tangisan, air mata kekecewaan, air mata kesedihan, air mata kehilangan yang dalam. Allah sudah tampung itu semua. Ya. Jadi saya ingatkan, ini firman pertama kali buat saya dulu, setelah itu baru ke yang mendengar. Jadi kalau saudara mendengar ini merasa terusik, saudara, kau merasa terusik karena firman Tuhan saya sampaikan, tanya Tuhan. Ya, you ask God, what can I do, Jesus? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Tuhan. Ini firman betulkah? Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kejahatan tidak ada yang sempurna, ya. Sesuai statement yang diberikan oleh Bapak Kapolda. Penipuan pun tidak ada yang sempurna, ya. Buat
pembunuh-pembunuh, para saksi yang masih manipulasi. Saudara, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Dan Tuhan akan membuktikan ketidaksempurnaan itu. Allah akan membuktikan kejahatan yang dirancang oleh manusia. Ya, saudara, luar biasa firman Tuhan. Ini pertama buat saya dulu ya, supaya saya berlaku adil. Ya. Ini proses sedang berlangsung dan kita menghormati proses hukum. Dan kita berharap, kita berdoa supaya kita mendapatkan satu jawaban ya yang pasti dari semua proses ini. Dan saya tahu hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ya, prosesnya memang sakit. Ya, sakit. Saya berdoa sampai tengah malam di sini, saudara. Jam 2, jam 1 dari kasus ini, jujur saya kurang tidur. Tapi saya karena berbeda waktu ya, saya cek kembali ini semua grup ya, komen-komen saudara. Nah, setelah itu saya berdoa tengah malam dan Allah memberikan saya firman ya untuk saya pribadi, dan saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Saya gak bisa main-main dengan perkataan Tuhan. Saudara bisa bermain-main dengan aturan hukum dunia ya, bisa bermain-main toh, tapi hukum Allah, hukum sorga ini firman Tuhan, kau gak bisa main-main dan gak bisa disogok ya. Kita terus berdoa semua netizen, Bapak Ibu garda depan. Saya ucapkan selamat Natal buat LBH, pengacara, kemudian kepada forum ya pencari fakta. Kejar, kita pemburu keadilan ya. Para netizen luar biasa. Lu bisa bunyi di mana dong, kejar terus nah. Rakupang bilang ya. Buat statement sedikit, oh habis kau ya. Kasihan kan hidupmu, disumpah-sumpahi orang, dikutuk-kutukin orang ya. Karena mulut kita ini ada kuasa. Mulut kita ini ada kuasa Tuhan, ada perkataan Tuhan. Jadi kalau ketika kita mengeluarkan kutuk, sumpah, serapah itu seperti saya bilang, diberkatilah engkau ya, maka diberkati. Karena mulut saya ada urapan, ya kan? Saya bilang terkutuklah engkau, maka lama hidupmu akan terkutuk. Jadi saat ini kita hanya tinggal pilih ya, mau diberkati Tuhan atau dikatakan kita ini manusia celaka, manusia penjahat, ya kan? Ya, atau apa saja firman Tuhan katakan kepada kita. Membenahi diri, saya nggak sempurna, semua kita nggak sempurna, tapi mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Lakukan sesuatu dengan hati nurani ya, jangan putar-putar balik semua, bahaya ya. Bahaya nanti kalau tidak kita terima. Itu kutuk dosa kan keturunan ketiga, keempat. Baca firman. Kalau saudara nggak paham itu bisa tanya hamba-hamba Tuhan ya. Hukum tabur tuai. Kalau orang di luar bilang karma itu akan berlaku lambat atau cepat ya. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah di hari Natal ini kita mendapatkan satu sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, dan kita penuh hikmat, kecerdasan ya dari Roh Kudus untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami, baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan maupun keseharian kita. Berlakulah jujur ya. Sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini atau siang hari ini waktu Darwin, hamba berdoa Tuhan buat semua yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini, biar kami dirubah oleh perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan Allah penuh dengan kuasa. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami pun berdoa juga Bapa untuk semua kasus yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya Kota Kupang. Biarlah aparat penegak hukum, mereka adalah wakil-wakil Allah yang mewakili rakyat juga untuk mengayomi masyarakat, membuat kami bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tuhan memberkati semua aparat penegak hukum, instansi atau institusi yang terkait yang menyelesaikan masalah ini. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba pun berdoa Tuhan buat Randi yang sudah mengaku kesalahannya. Tuhan selamatkan dia. Di mana lagi yang lain Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami lepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus atas semua
mereka yang ikut partisipasi melakukan tindak kejahatan yang keji ini, di mana pembunuhan Astrid dan Lyle. Saya lepaskan berkat pengampunan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selamatkan mereka, kejar mereka, dan buat semua akan takut, hormat, dan gentar akan kekudusan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga korban semua, berkati semua saudara-saudara kami yang bekerja keras, mereka berkorban waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya, dari dalam dan luar negeri, saudara-saudara kami yang support semua dengan rasa empati dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kami sudah panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all.